Oke, sekarang saya akan menanggapi satu Kiai NU ini di Kabupaten Serang yang kemarin-kemarin masih ngumpet-ngumpet malu-malu kucing. Sekarang beliau menunjukkan batang hidungnya. Sekaligus sebelum saya memberikan tanggapan atas statement beliau, ternyata beliau membuat kecewa muridnya karena muridnya sedang ngelaporin saya. Karena saya menyebut beliau mendukung PIK. Muridnya yang ketua Golkar itu, Bandar Lampung, ngelaporin saya ke Polda Banten. Nah, kan jadi bikin kecewa kalau ada video seperti ini, Pak Kiai. Panjenengan tega kali tidak menjaga perasaan murid. Ada, ya sudahlah, nggak penting juga nanggepin si Dewan itu ya. Si Dewan halu itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Kiai Matin Syarqawi. Seperti apa sih beliau pembelaannya? Nah, kita simak bersama-sama tanpa ada potongan. Karena memang sejatinya pembangunan di dunia ini ya nggak mungkin terabaikan. Iya. Sulit logika yang menolak pembangunan, apapun itu. Ya, soal positif dan negatif dalam pembangunan itu pasti ada, ada. Tinggal pertimbangan semuanya itu kembali kepada pertama, bahwa di negara ini punya aturan-aturan. Betul. Sejauh peraturan itu ditempuh, prosedurnya baik, pinter. Ya, lalu apa yang jadi persoalan? Betul. Yang kedua, satu aja dulu Pak Kiai. Yang pertama begini Pak Kiai Matin, ini materi lama, pembelaan lama yang sudah sering saya bantah. Tapi karena Anda munculin video baru, jadi saya berikan tanggapan baru. Begini Kiai Matin. Pembangunan itu tadinya tidak ada. Maka pertimbangannya justru mestinya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Ini kan kaedah Kiai NU banget. Dan kaedah inilah yang dipakai oleh Kiai NU juga ketika menolak khilafah. Wis cukup Pancasila. Khilafah itu memang baik. Kan sama saja itu. Pembangunan itu memang baik. Kan begitu? Khilafah itu memang baik. Tapi kalau diterapkan di negara Indonesia berpotensi membubarkan NKRI. Dengan alasan itulah darul mafasid. Kiai NU menolak khilafah, merasa cukup dengan Pancasila. Tapi sekarang giliran ketemu proyek, kok Kiai NU seperti Anda ini berubah, nggak ingat kaidah ini Kiai Matin Syarqawi, kan gitu. Kemudian pertimbangannya hukum, justru Pak Kiai Matin Syarqawi, Kiai NU, justru pertimbangannya undang-undang. Kita menolak PIK itu, demo berjilid-jilid itu, pertimbangannya karena caranya yang nggak benar itu ya. Dan pelanggaran-pelanggaran itu banyak. Cuma permasalahannya Anda di Kota Serang, kami di pesisir utara. Kami melihat kezaliman, Anda tidak melihat. Anda mungkin ketemunya sama investor, gitu loh. Jadi aneh Kiai NU yang satu ini. Nggak tahu ada berapa banyak ini Kiai NU macam Matin Syarqawi ini. Mendadak aneh ketika Kiai NU itu kalau ketemunya kelompok transnasional seperti Hizbut Tahrir itu mendadak pintar mereka itu hujah-hujah. Tapi saat ketemu dengan investor begini mendadak tumpul argumennya. Nah nanti boleh dibantah saya itu Kiai. Dan sudah saya sampaikan ke murid Anda Jayadi. Jadi murid Anda itu kan tidak sanggup. Yuk kita diskusi di forum resmi. Di kecamatan. Lokasi terserah Anda. Lokasi terserah Jayadi saya bilang. Lah kata murid Anda Jayadi. Kalau debat diskusi kami kalah Kang. Ya memang karena kalian itu cuma pintar ngomong aja di hadapan investor. Kalau menghadapi rakyat kalian itu mendadak pelongo. Argumen begini kan argumen pelongo. Dia sendiri ngomong ada positif ada negatif. Bukankah harusnya kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh? Berbeda dengan kita disudutkan dengan keadaan yang harus memilih antara dua pilihan. Mudorot, dua-duanya mudorot. Maka pilih yang sedikit mudorotnya. Itulah yang disebut akhafid dururen. Nah kalau belum, konsepnya mestinya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Nah saya mendadak heran sama Kiai NU seperti Matin Syarqawi ini ya. Jadi pintarnya mendadak kalau menghadapi umat Islam yang beda pemikiran, beda ormas, beda apa gitu loh. Begitu ketemunya sama investor pemborong, mendadak tumpul logikanya. Nah, itu Pak Kiai Matin Syarqawi ya. Dan buat
kader-kader NU, pengurus-pengurus NU, kiai-kiai NU, boleh tersinggung atas apa yang saya sampaikan ini. Tinggal panggil saya, duduk di forum resmi. Saya menanggapin ini ya karena pengecut ini, rombongan Kiai Matin Syarqawi ini. Diajak duduk bersama forum resmi, tidak ada yang berani. Nah, maka melalui VT ini saya sampaikan, kalau ada kiai NU yang tersinggung dengan statement saya panggil saya datang. Hatta di PBNU saya ladenin. Dan orang NU tidak usah berargumen, oh Maesa kok diladenin. Yang ngeladenin saya itu yang sudah ngelaporin itu muridnya Kiai Matin Syarqawi, seorang anggota dewan, ketua Golkar. Jadi yang sudah ngeladenin saya, mau penjarain saya, mau melaporkan saya, itu PCNU Kabupaten Serang. Jadi kalian sudah ngeladenin, tapi kalian takut sama rakyat memang. Yang kedua terakhir nih buat pengurus NU. Maka kalian jangan sekali-kali ya ke depan, jangan ada klaim di Banten mayoritas NU. Jangan pernah mengklaim tahlilan maulidan itu jasa NU. Ya, tahlilan, maulidan dan lain sebagainya itu amalia umat Islam di Nusantara. NU sama di situ. Silakan NU tahlilan, tapi yang tahlilan bukan tentu NU. Nih Kiai NU macam Matin Syarqawi, macam Kiai Said. Kami tahlilan, maulidan, kami bukan NU. Catat itu ya.